Saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara, saat ini saya lagi berada di tempat latihan perguruan silat Tapak Suci di Kota Madiun. Terima kasih Pak atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kita. Mungkin bisa diperkenalkan Pak, Bapak sebagai apa di perguruan ini Pak? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inano Subandi. Kebetulan saya di sini disinyalkan sekarang bukannya sebagai ketua 1 Tausi Indah Utama Gunung. Dan keberadaan Tausi di sini sudah beberapa periode yang lalu, ya, periode saya mungkin alhamdulillah sejak tahun 85 saya ada di sini, saya membuat kembali. Oke. Berarti Pak Subandi di sini sebagai ketua 1 di Kota Madiun ya Pak, ya. Di perguruan Tapak Suci Kota Madiun. Sebetulnya nih Pak, kalau saya boleh bertanya nih Pak, sebetulnya Tapak Suci ini didirikan oleh siapa sih Pak, dan di mana atau mungkin pada tahun berapa Pak? Alhamdulillah tahun ini didirikan sejak Indonesia belum merdeka, yaitu tahun 1925 oleh dua kakak beradik, Kiai Haji Bunyadi, Kiai Haji Wahid, yang beradanya di Kauman, Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta ya Pak. Oke. Terus Tapak Suci sendiri ini masuk di Kota Madiun ini pada tahun berapa Pak? Sebelum masuk ke Kauman Madiun, kebetulan saya dulu menimba ilmu di Jogja. Oh, di Jogja, terus dikembangkan di Madiun. Saya sekolah SMA dan kuliah, kemudian saya kerja di Sajumur di Madiun, dan saat itu saya mendirikan kembali atau mendirikan kembali tahun Singapura Kota Madiun tahun 1985. Oh, tahun 85. Nah, kalau saya pelajarin Pak, Tapak Suci ini kan berwarna atau berkarakter bela diri silat ini ya. Pak. Nah, sedangkan yang kita lihat tadi waktu siswa-siswa dan murid-murid latihan, ini kan ada yang usianya masih dini ya. atau mungkin sudah remaja dan dewasa. Apakah ini memang sifatnya terbuka tanpa ada batasan umur Pak? Kalau di tahun Suci memang periode sekarang dasarnya nggak menentukan masalah berapa batasan, ya. Sehingga sekarang karena Pak SD, SMP dan sebagainya ada kegiatan ekstrakurikuler, dan kebetulan pemerintah mengadakan juga pertandingan antar sekolah, namanya Praprof maupun Prorprof dan S2N dan sebagainya. Oh, berarti sudah masuk bagian dari kegiatan di sekolah-sekolah untuk ekstrakurikuler ya Pak? Ya, betul. Oke Pak. Kalau boleh saya bertanya lagi Pak, perguruan Tapak Suci ini ketika pertama kali siswa bergabung, ini memakai warna sabuk apa sih Pak? Ya. Atau apakah ada beberapa tingkatan berwarna apa aja Pak? Ya, kalau di Tausi memang ada 3 tingkatan: tingkatan siswa, tingkatan kader atau pelatih, tingkatan pendekar. Tingkatan siswa itu ada 4 tingkatan, tingkat dasar 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tingkatan pelatih atau kader juga ada 4 tingkatan: tingkatan kader biasa, kader muda atau satu, kader remaja, kader kepala, kader utama. Nah, pendekar pun ada. Pendekar alhamdulillah sekarang ada 5 tingkatan: muda, madya, kepala, utama, dan pendekar besar. Kalau untuk siswa pertama kali bergabung itu memakai sabuk warna apa? Kalau di Sulawesi nama siswa sabuknya kuning, cuman ada tanda ketingkatan yaitu berupa tanda bunga melati. Kalau dasar polos, kalau tingkat 1 ada melati 1, 2 melati 2. Setelah itu Pak, ya. setelah mungkin sabuk itu berwarna apa lagi Pak untuk tingkat? Atau sampai dikatakan sah menjadi seorang pendekar itu ya, berwarna apa Pak? Kalau setelah siswa namanya meningkat ya. Jadi kader itu sabuk biru. Oh, sabuk biru. Setelah biru nanti ada 4 tingkatan, namanya pendekar dan sabuknya hitam. Oh, sabuk hitam. 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai 5. Ya. Itu kira-kira Pak pertama kali bergabung sampai berwarna sabuk hitam Pak, atau sah menjadi seorang pendekar di Tapak Suci. Ya. Ini kira-kira bisa ditempuh berapa bulan atau berapa tahun Pak? Mungkin katakanlah kalau rata-rata ini Pak. Rata-rata kalau siswa 6 bulan kali 4 berarti
24 ya. Kemudian kalau namanya kader rata setahun kali 4 berarti 4 tahun. Oh, cukup lama juga ya. Kalau pendekar 5 tahun belum tentu 5 tahun sekali ujian karena memang harus kebutuhan. Sehingga di tahun itu namanya keilmuan tidak sebatas itu. Ya, selama kita masih sehat, masih kuat, kita siap berlatih dan ilmunya pun selalu berkembang. Ya, dibutuhkan telaten juga ya, Pak. Oke, Pak. Kalau boleh bertanya nih Pak, ada makna tertentu nggak Pak dari seragam tapak suci ini? Kenapa kok basicnya berwarna merah Pak? Ya, oke. Dan mungkin logonya Pak, ada tangan seperti ini, mungkin ada filosofi apa Pak? Ya, oke. Supaya saudara-saudara pendekar di Nusantara bisa semakin mengenal apa itu tapak suci. Pertama mungkin saya kenal dulu, nah ini bed yang kita pakai itu warnanya bundar, ya bulat. Ya. Itu dasarnya biru, nah artinya keagungan. Warna bundar namanya predikat bulat. Kalau hitam namanya kekal dan abadi. Kalau saya secara komplit bahwa bertekad bulat mengagungkan asma Allah SWT yang kekal dan abadi. Kemudian ini yang warna merah ya, dengan keberanian ya, melestarikan atau mungkin dengan keberanian melestarikan belajar Indonesia tahu Indonesia. Kemudian berwarna putih ya, itu telapak tangan ini Pak. Putih bunga melati. Melati. Itu artinya dengan kesucian hati. Kesucian hati. Ya. Kita sebagai seorang tapak suci, seorang anggota wajib melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Kemudian tangan putih ya, dengan keutamaan kita itu mengeratkan atau persaudaraan ya, dengan kejujuran, dengan hati yang rendah. Kemudian ini namanya hormat ya. Artinya kita harus menegakkan keadilan kebenaran dan merobohkan kemungkaran atau amal ma'ruf dan munkar. Kalau masalah pakaian, sejarahnya bahwa zaman dulu sebelum tahun 65 ya, atau sih berdirinya 25 itu embrionya namanya Sikauman. Tahun 25 karena orang Islam selalu dirongrong oleh orang-orang yang ateis, Islam atau PKI itu, mereka tiap malam merongrong dengan pakaiannya semuanya hitam. Maka Tawasilah muncul, mau untuk menanggulangi itu kita harus beda cirinya dan kita menandakan berani membela yang benar. Oke Pak. Betul. Oke Pak, ini ada pertanyaan Pak yang sedikit rahasia. Di tapak suci ini ada nggak Pak ilmu pamungkas atau aji-aji Pak? Kalau Tawasi memang dalam pamungkasnya dengan iman dan akhlak kita menjadi lemah. Dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu ilmu suci itu. Sehingga kita harus selalu menggantungkan diri pada Allah SWT. Betul, berarti senjata pamungkasnya adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan ya Pak ya. Oke Pak, ada pesan-pesan khusus nggak Pak untuk saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara? Bagaimana sih untuk menjadi seorang pendekar yang sejati Pak? Ya, makasih untuk teman-teman atau saudara kita atau saudara kita semuanya, bahwa kita ini dalam satu bela diri tidak untuk mencari kegagahan, tidak mencari kesombongan, tapi kita dalam tawassul, dalam bela diri melindungi yang lemah. Yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang pendekar ya kita harus tahu diri bahwa kita sebagai panutan manusia atau panutan umat, sehingga kita harus bertingkah laku yang baik, berkata-kata yang baik ya, dan kita harus membela yang benar. Oke, mantap sekali Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya Pak. Semoga perguruan tapak suci di Kota Madiun semakin maju jaya dan sukses Pak. Terima kasih. Oke, saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara, ada sebuah pesan yang tersirat di dalam perguruan tapak suci Kota Madiun. Berlatih silat dengan hati yang suci dan berbudi luhur.
agar tangan dan tindakan bisa berguna, bermanfaat bagi sesama, nusa dan bangsa. Salam pendekar. Salam pendekar.